Siapa yang beli air? TWS merek robot mahal. Tapi aku cuma punya uang buat beli Baseus. Udah lah ya, gimana lagi. Tapi Jar, Ya, kamu tahu nggak kalau ada iklan terbaru dari TWS merek robot? Katanya suara super jernih tahu. aku baru beli tahu ini merek Baseus. Harganya lebih murah sama kualitasnya juga oke. Aku juga pakai Baseus, awet kok. Berani jamin. Aku juga punya, tapi aku malah nggak pernah denger tahu merek Baseus itu. Hai guys, welcome Hai Andi. Yes Guys, aku bingung banget sumpah. Aku kan ada tugas ya buat pakai TWS itu loh pokoknya. Terus aku bingung mau pakai merek apa. Soalnya aku dari tadi cari-cari tuh nggak ada yang sakit loh. Pas banget, Iya, kita lagi bahas TWS. Kita lagi bahas TWS. Iya. Terus merek apa? Nah, Kebetulan merek apa? kebetulan kalau kamu mau suaranya bagus sih aku habis ambil Baseus ya. Tapi kalau kamu yang suaranya jernih itu pakai robot, merek robot namanya. Nah itu suaranya jernih banget, aku udah pakai. Tapi kata Zaro sih juga Baseus bagus. Tapi aku juga penasaran sih mana yang lebih baik di antara Baseus sama robot. Kayaknya aku cari dulu deh kalau gitu. Jar, tapi kamu kenapa belinya merek Baseus? Aku baca testimoni positif di online shop sih banyak yang bilang kalau ini tuh dipakainya bisa tahan lama. Gimana dari mana sih? Dari orang-orang yang beli sebelumnya sih itu juga kayak bikin aku yakin. Adekku juga udah lumayan lama loh pakai si Baseus ini. Jadi lumayan ya kayaknya ya. Aku masih bingung nih sih. Lihat nih, aku juga nemu di TikTok. Banyak tahu yang rekomendasi merek robot. Katanya isolatingnya tuh mantap. Terus juga bentuknya tuh oke, warnanya juga banyak macam. Jadi aku sih lebih setuju sama robot ya. Coba-coba. Mana sih lihat? Coba aja scroll-scroll. Mungkin juga menarik sih, tapi bukannya video kayak gitu dipengaruhi iklan juga ya? Betul, kita itu harus kritis tahu kalau iklan kayak gitu kan bisa dibuat-buat gak sih? Bisa. Duh, tapi kayaknya aku harus testimoni dari teman-teman aku deh. Kayaknya lebih meyakinkan. Apa aku chat aja ya teman aku buat tanyain mereknya? Boleh. Jadi kayak gimana tugasnya? Kita bahas tugas dulu malah bahas TWS. Terus gimana? Ntar lah ya, kamu ntar free nggak? Nih. Lihat nih. Katanya temen aku, dia juga pakai merek robot. Tuh. Katanya suaranya jernih terus dipakai nyaman. Baterainya awet. Nanti aku share sini. Tuh, bagus. Mana? Kayaknya dia orangnya ini dia teliti deh terus aku ya percaya gitu lihat teman aku ini. Emang testimoni langsung itu paling ngaruh sih di kita karena kan mereka udah pakai ya, terus juga teman sendiri kan masa ngasih testi yang aur-auran. Tapi kita harus periksa lebih dalam nggak sih? Ya juga ya. Coba lihat sini. Kayaknya aku pengen sih beli ini. Tapi aku takut nggak sesuai harapan itu loh guys. Kiranya aku beli ini nanti 1 bulan 2 bulan jadi rusak. Gimana? Kalau aku sih ya lebih prefer harganya murah dan terjangkau biar kita itu bisa coba-coba gitu. Tapi nanti kalau nggak sesuai harapan kamu kan bisa jadi pelajaran buat kedepannya juga buat belanja online. Kalau aku sih guys, daripada beli yang murah, mending beli yang meyakinkan aja. Sayang juga kan gonta-ganti, itu juga harganya beda berapa sih, beda dikit. Ih, beda dikit tuh ngaruh tahu buat mahasiswa, apalagi kita anak kos kayak gini. Coba mana sih? Ini loh. Coba lihat. Iya, kayak udah gitu ya. Beda ya sama ini. Kan tadi udah tuh sih, dia kan ngasih tahu ya lewat TikTok. Tapi aku kayaknya kurang yakin deh. Gimana kalau misal lewat cari lewat Instagram, testimoni dari Instagram gimana? Atau dari internet? Kita bisa lihat review di berbagai platform. Aku liatin di Shopee kali ya. Iya. Yuk, Aku kita juga cari-cari yuk. Iya. Aku udah cari nih. Ini yang robot ya?
Ini aku lihat yang Basius sih. Iya, ini juga Baseus. Kok ada yang bilang merek basis bisa cepat rusak ya ini? Tuh kan bisa jadi ini pertimbangan baru buat kita. Sebenarnya itu juga aku ada baca sih, kalau Mana nih ya? robot tuh juga kadang nggak sebanding kualitasnya sama kualitasnya. Kita harus hati-hati nggak sih? Kombinasi testimoni dari teman dan juga di online shop itu juga penting tahu. Setuju sih, jangan terburu-buru kalau ngambil keputusan. Oke deh kalau gitu. Berarti emang testimoni itu penting nggak sih buat pertimbangan gimana dengan pasti gitu loh. Iya, Setuju, pengalaman orang kan bisa buat pengalaman berharga bagi kita. Jadi jangan sungkan buat tanya ke teman dan juga cari tahu informasi nggak sih sebelum beli sesuatu. Gimana Nin? Akhirnya kamu mantep beli apa? Kayaknya dari tadi kan kita udah ngecek tuh ya testimoni dari orang-orang lewat berbagai internet, terus lewat platform lain. Kayaknya banyak respon positif dari merek robot deh daripada Basius ya. Nggak apa-apa kalau misalnya mahalan dikit tapi awet daripada kita harus beli-beli lagi. Ya nggak sih? lagian juga ya, meskipun nih tadi kita kan juga udah baca komen-komen negatifnya, review negatifnya, kan tetap lebih banyak kan komen positifnya. Dan kita juga tadi baca kan ya, meskipun tadi ya satu orang tuh kayaknya nggak sengaruh itu deh. Ya wajar lah ada yang namanya minus-minus dari beberapa produk gitu. Ya udah deh Nin, kamu ikutin kata adik kamu aja. Nah, iya bener. Bener. Udah ya nih. Ya udah deh, kayaknya aku mau beli merek robot deh. Ntar kalau bagus mau juga. Iya. Hai guys, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Jadi di sini ada macam-macam, yaitu ada definisi proses pengambilan keputusan, lalu definisi menurut para ahli, terus ada sebagai pemecahan masalah itu bagaimana, tipe pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi. Gak cuma itu aja, kita juga bakal menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Yuk kita jelasin di sini definisi pengambilan keputusan itu apa sih? Consumer decision making itu adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Untuk proses pengambilan keputusan sendiri, yaitu proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan atau decision melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan, dan dalam pengambilan model keputusan, semua aspek pengaruh dan kognisi dilibatkan dalam pengambilan keputusan konsumen, termasuk pengetahuan, arti, kepercayaan yang diaktifkan dari ingatan serta proses perhatian dan pemahaman yang terlibat dalam penerjemahan informasi baru di lingkungan. Terus definisi menurut para ahli, yaitu menurut Philip Coulter, proses pengambilan keputusan itu terdiri dari 5, yaitu 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kebutuhan pemilihan, serta perilaku pasca pemilihan, yang dimana nanti akan ada di slide proses pengambilan keputusan. Selanjutnya bisa jelasin oleh teman aku ya guys. Selanjutnya ada sebagai pemecahan masalah, suatu aliran timbal balik yang berkesinambungan di antara faktor lingkungan, proses kognitif dan juga afektif, serta tindakan perilaku. Nah, yang selanjutnya ada tipe pengambilan keputusan. Pada perilaku konsumen, ada tipe pengambilan keputusan, ada 3, yakni pemecahan masalah yang diperluas, pemecahan masalah yang terbatas, dan juga pemecahan masalah secara rutin. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada perilaku konsumen, yakni yang pertama ada budaya, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada pribadi, yang keempat ada faktor psikologis. Bisa ke slide kedua, dan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Nah, sebelum teman-teman membeli apa yang teman-teman inginkan, teman-teman harus tahu dulu nih, kebutuhan teman-teman tuh apa sih? Nah, dilihat dari video sebelumnya,
Bisa diketahui bahwasanya Anin memilih untuk membeli TWS dikarenakan memiliki tugas yang mengharuskan dia menggunakan TWS. Nah, pelanggan menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus diatasi. Dengan ini, apa yang dibeli nantinya sesuai sama kebutuhan. Selanjutnya, pencarian informasi. Konsumen mencari informasi mengenai produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, karena tadi Anin cari TWS-nya untuk mengerjakan tugas, apa-apa aja nih spesifikasi dari produk yang dibutuhkan oleh Anin tadi. Nah, kalau cuma cari TWS yang banyak macam warnanya, terus yang mudah dibawa kemana-mana, kira-kira kalau dari kebutuhan Anin, lebih cocok yang mana spesifikasinya? Pasti yang mudah dibawa kemana-mana kan? Masa cuma karena warna aja jadi ngaruh ke tugas kan enggak. Berarti di sini bisa kita tentukan bahwasannya Anda membutuhkan TWS yang mudah dibawa kemana-mana. Kemudian, evaluasi alternatif. Pelanggan membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria seperti harga dan kualitas. Nah, di video tadi juga seperti teman-teman lihat juga, dari Anin, Zahro, Hilyah, dan Nisa melihat-lihat di berbagai platform seperti Shopee, TikTok, Twitter, dan lain-lain untuk membandingkan kriteria seperti harga dan kualitas di antar aplikasi tersebut atau di antar platform tersebut. Nah, jadi yang dibandingkan di sini bukan hanya dari segi bentuk, tetapi juga dari segi harga dan kualitas pastinya. Karena dari harga dan kualitas yang cocok, pastinya juga memiliki memiliki pengambilan yang bagus juga dari yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk proses pengambilan keputusan selanjutnya, untuk nomor 4-nya ada keputusan pembelian. Nah, ini di mana pada video tersebut kan Anin udah memutuskan pembeliannya yaitu membeli TWS merek robot. Jadi, keputusan pembelian ini pembeli seperti Anin itu sudah memantapkan pilihannya untuk membeli apa sih yang mau dibeli kayak gitu. Yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Ini tuh pelanggan mengevaluasi pelanggan untuk mempengaruhi kepuasan dan memungkinkan pembelian ulang. Jadi ini tuh dilakukan Anin kayak nantinya kalau dia udah pakai TWS-nya nih, terus dia eh, gimana? Apakah emang bagus sesuai dengan harganya, sesuai dengan kualitasnya? Kalau pun memang bagus, itu pasti Anin sendiri kan pasti akan kayak merekomendasiin ke temennya. Bisa juga untuk pembelian berulang lagi, seperti itu teman-teman. Baik, sudah untuk proses pengambilan keputusannya. Jadi gitu ya guys, penjelasan dari mind map teori pengambilan keputusan dan juga proses pengambilan keputusan yang dimana selain keputusan pembelian TWS ini sebenarnya juga bergantung pada keseimbangan antara kualitas, fitur, kenyamanan, dan harga sesuai kebutuhan masing-masing. Dan dari banyaknya berbagai macam keseimbangan, dari banyaknya berbagai macam keinginan, memang harus dipertimbangkan dengan baik, seperti itu. Oke, guys, menurut kami memang Sesuai dengan keputusan zaman. pengambilan itu disesuaikan dengan kebutuhan iya. masing-masing, seperti di video sebelumnya. Segitu dulu mungkin, guys, penjelasan dari kami tentang pengambilan keputusan. Terima kasih banyak.